Aku bisa membalas. Aku punya alasan. Aku punya bukti. Tapi aku memilih berhenti, karena tidak semua luka perlu diperjuangkan. Ada luka yang berteriak. Ada luka yang diam. Luka yang diam seringkali lebih dalam, karena ia tidak mencari simpati. Ia hanya tinggal di sudut pikiran, di jeda napas, di kalimat yang tidak jadi diucapkan. Alia belajar tentang luka jenis itu dari orang yang paling ia percaya. Bukan karena kejadian besar, bukan karena pengkhianatan yang dramatis. Hanya dari kalimat kecil yang disalahartikan, lalu dibiarkan tumbuh tanpa diluruskan. Ia pernah ingin membalas, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kebenaran. Namun hidup mengajarkannya satu hal yang sederhana dan kejam sekaligus. Tidak semua luka perlu pembelaan, dan tidak semua kebenaran perlu diumumkan. Ada saatnya membalas hanya akan membuat luka terus hidup, sementara diam, dengan caranya sendiri, memberi ruang untuk sembuh. Ini bukan kisah tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini kisah tentang seseorang yang memilih selesai, ketika ia sebenarnya punya alasan kuat untuk membalas. Karena pada akhirnya, luka tidak selalu ingin keadilan. Kadang, ia hanya ingin istirahat. Alia tidak pernah pandai memilih siapa yang akan tinggal lama dalam hidupnya. Ia lebih sering membiarkan waktu yang memutuskan. Mereka bertemu di masa ketika hidup sama-sama belum rapi. Percakapan pertama biasa saja, tapi berlanjut. Dari obrolan ringan menjadi cerita-cerita yang tidak semua orang tahu. Dari tawa menjadi keheningan yang nyaman. Alia percaya, tanpa sadar kapan tepatnya. Ia mulai berbagi hal-hal kecil, lelah bekerja, rencana yang belum berani diucapkan, kegelisahan yang ia simpan sendiri. Tidak semuanya penting, tapi semuanya jujur. Sahabat itu mendengarkan dengan baik, mengangguk, mengerti. Setidaknya begitu yang Alia pikirkan. Di sekitar orang itulah Alia merasa tidak perlu menjelaskan dirinya. Ia bisa diam tanpa dianggap sombong. Bisa menangis tanpa ditanya berlebihan. Kepercayaan itu tumbuh bukan karena janji, tapi karena kebiasaan hadir. Alia tidak pernah menyangka bahwa kepercayaan bisa berubah arah tanpa suara. Ia tidak melihat tanda-tanda. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada jarak yang jelas. Semua terlihat baik-baik saja, terlalu baik untuk dicurigai. Dan justru di sanalah letak kesalahannya. Karena orang yang paling mampu melukai bukanlah mereka yang kita jauhi, melainkan mereka yang kita biarkan tahu terlalu banyak tentang kita. Alia baru menyadarinya belakangan, saat kalimat-kalimat yang dulu ia titipkan dengan hati-hati, kembali padanya dalam bentuk yang tidak ia kenali lagi. Awalnya hanya perasaan. Alia merasakannya dari cara orang-orang menatapnya, lebih singkat, lebih berhati-hati. Sapaan yang biasanya hangat kini terasa datar. Ia mengira itu hanya lelah kolektif, atau pikirannya yang terlalu sensitif. Sampai suatu hari, ia mendengar namanya disebut dengan nada yang berbeda. Bukan tuduhan langsung, bukan juga pertanyaan. Hanya kalimat setengah jadi yang menggantung di udara, cukup untuk menimbulkan jarak. Alia mencoba mengingat-ingat apa yang pernah ia ucapkan. Lalu ia sadar, kalimat itu berasal dari percakapan lama. Cerita yang ia sampaikan tanpa maksud apapun,
kini berputar dengan makna yang berubah. Ia mendekati sahabatnya, bertanya pelan, tidak menuduh, tidak mendesak. Jawabannya singkat, terlalu singkat untuk sebuah kebingungan yang panjang. Aku cuma cerita apa adanya. Tapi Alia tahu, cerita tidak pernah benar-benar apa adanya ketika dipindahkan dari satu mulut ke mulut lain. Ia mencoba meluruskan, menjelaskan, memilih kata dengan hati-hati agar tidak terdengar membela diri. Namun semakin ia berbicara, semakin terasa bahwa orang-orang sudah lebih dulu percaya pada versi yang lain. Versi yang tidak memberinya ruang untuk bernapas. Malam itu, Alia duduk sendiri, memutar ulang semua percakapan di kepalanya. Ia mencari letak kesalahannya, bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk memahami. Dan untuk pertama kalinya, Alia merasakan sesuatu yang baru, bukan marah, melainkan kehilangan. Kehilangan suara, kehilangan tempat berpijak, kehilangan kepercayaan yang ia kira aman. Karena ternyata, satu kalimat tidak harus kejam untuk melukai. Cukup diubah sedikit arahnya, dan ia bisa menjatuhkan seluruh pandangan orang terhadapmu. Alia berhenti banyak bicara, bukan karena ia tidak ingin menjelaskan, tapi karena setiap kata terasa seperti berjalan di atas lantai yang rapuh. Sedikit saja salah pijak, ia akan jatuh lebih dalam. Ia belajar membaca situasi dari jarak. Dari cara orang berhenti tertawa saat ia datang. Dari percakapan yang mendadak pindah topik. Dari undangan yang tak lagi sampai padanya. Alia mencoba satu kali lagi. Ia mengirim pesan panjang, rapi, jujur, tanpa tudingan. Ia menjelaskan dari awal, berharap kebenaran cukup untuk mengembalikan keadaan. Pesan itu dibaca, lama, tidak dibalas. Sejak itu, ia mengerti, sunyi kadang bukan tanda tidak ada jawaban, melainkan jawaban itu sendiri. Hari-harinya berjalan seperti biasa di luar, tapi penuh gema di dalam. Ia bekerja, tersenyum seperlunya, dan pulang lebih cepat. Malam-malamnya diisi dengan pertanyaan yang tak menemukan alamat. Ia ingin marah, ia ingin membalas, ia ingin semua orang tahu versi ceritanya. Namun setiap kali keinginan itu datang, tubuhnya terasa lelah duluan. Bukan lelah fisik, lelah menjaga diri agar tidak semakin terluka. Alia mulai memahami sesuatu yang pahit, tidak semua orang ingin kebenaran. Sebagian hanya ingin cerita yang nyaman bagi mereka. Dan di tengah semua itu, Alia memilih diam, bukan sebagai bentuk kalah, melainkan sebagai satu-satunya cara untuk bertahan tanpa hancur. Sunyi itu tidak membelanya di mata orang lain, tapi setidaknya sunyi itu menyelamatkannya dari mengatakan hal-hal yang kelak akan ia sesali. Kesempatan itu datang tanpa Alia minta. Seseorang menghubunginya diam-diam, menyampaikan apa yang selama ini tersembunyi. Tangkapan layar, percakapan lama, potongan cerita yang utuh. Bukti-bukti yang cukup untuk membalikkan keadaan, bahkan menjatuhkan orang yang telah melukai namanya. Alia membaca semuanya dengan tangan gemetar. Di sana tertulis jelas bagaimana ceritanya dipelintir. Bagaimana kalimat-kalimatnya dipilih sebagian, disusun ulang, lalu dilepas tanpa konteks. Semuanya rapi, terencana. Menyakitkan. Untuk pertama kalinya, marah itu datang utuh. Bukan lagi kebingungan,
bukan lagi sedih, tapi dorongan kuat untuk membalas. Ia membayangkan bagaimana reaksi orang-orang jika kebenaran ini dibuka. Ia membayangkan wajah yang akan terdiam, dan permintaan maaf yang mungkin datang terlambat. Ia bisa melakukannya. Ia punya alasan. Ia punya bukti. Namun di tengah arus itu, Alia berhenti. Ia menyadari sesuatu yang mengganggu. Setiap kali ia membayangkan membalas, dadanya terasa semakin berat. Seolah luka itu menuntut lebih marah, lebih waktu, lebih energi. Membalas berarti terus tinggal di tempat yang sama dengan rasa sakit itu. Malam itu, Alia menutup ponselnya. Ia tidak menghapus bukti. Ia hanya tidak menggunakannya. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia ingin menang atau ingin selesai? Dan pertanyaan itu pelan-pelan mengubah segalanya. Alia mulai menjauh tanpa pengumuman. Ia tidak menutup diri sepenuhnya, hanya berhenti berharap, berhenti menunggu pesan. Berhenti memeriksa apakah orang lain masih membicarakannya. Ia tahu, terus menoleh ke belakang hanya akan membuat langkahnya berat. Ia mengisi hari-harinya dengan hal-hal kecil yang selama ini terabaikan, berjalan pagi tanpa tujuan, membaca ulang buku lama, memasak makanan sederhana yang tidak perlu dipuji siapapun. Perlahan, ia belajar mendengar tubuhnya sendiri. Ada hari-hari ketika luka itu kembali mengetuk saat melihat foto lama atau mendengar nama yang familiar. Tapi kini Alia tidak lagi melawannya. Ia membiarkan rasa itu datang, duduk sebentar, lalu pergi. Ia menulis, bukan untuk dibaca siapapun, tapi untuk merapikan pikirannya. Di sana ia jujur sepenuhnya, tentang marah yang belum sepenuhnya padam, tentang kecewa yang masih menyisakan bekas. Namun satu hal berubah, ia tidak lagi ingin membalas. Karena setiap kali niat itu muncul, Alia sadar bahwa luka ini sudah terlalu lelah untuk dipakai sebagai senjata. Ia tidak ingin hidupnya menjadi perpanjangan dari kejadian itu. Ia ingin hidup yang utuh, yang tidak didefinisikan oleh satu pengkhianatan. Suatu sore, Alia menatap dirinya di cermin lebih lama dari biasanya. Wajahnya tidak sepenuhnya pulih, tapi ada ketenangan yang dulu tidak ada. Ia akhirnya mengerti, luka tidak selalu ingin diperjuangkan. Sebagian hanya ingin diistirahatkan. Dan keputusan itu, untuk berhenti membalas, adalah bentuk kasih sayang paling jujur yang bisa ia berikan pada dirinya sendiri. Pemulihan tidak datang dengan pengumuman. Ia hadir pelan, hampir tidak terasa. Dalam kebiasaan baru yang sederhana. Dalam pagi yang tidak lagi berat. Dalam tawa kecil yang muncul tanpa rasa bersalah. Alia memulai hidup di tempat yang tidak menuntut penjelasan. Lingkungan baru, pekerjaan baru, orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya. Untuk pertama kalinya, ia tidak perlu membela diri agar diterima. Ia belajar bekerja tanpa beban cerita. Hari-harinya tidak selalu baik. Ada saat-saat ia masih teringat, masih ingin bertanya kenapa. Namun perasaan itu tidak lagi menguasai. Ia datang sebagai kenangan, bukan luka terbuka. Alia mulai percaya pada dirinya lagi. Ia berani membuat rencana kecil, liburan singkat, kelas yang ingin diikuti, mimpi yang dulu tertunda karena sibuk menjaga perasaan orang lain.
Ia tidak terburu-buru, ia hanya bergerak. Dan yang mengejutkan, hidup membalasnya dengan ramah. Orang-orang mulai melihatnya bukan dari rumor, tapi dari caranya hadir tenang, konsisten, tanpa drama. Kepercayaan dibangun ulang, kali ini di atas fondasi yang lebih jujur. Suatu malam, Alia menyadari sesuatu yang sederhana namun penting. Ia tidak lagi bangun dengan keinginan untuk membuktikan apapun. Ia bangun untuk hidup. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi menentukan arah. Ia menjadi bagian dari cerita, bukan pusatnya. Dan di sanalah, tanpa disadari, Alia mulai benar-benar pulih. Kebenaran tidak datang dengan gebrakan. Ia hadir lewat percakapan kecil, lewat orang-orang yang mulai menghubungkan potongan cerita, lewat kejanggalan yang tak lagi bisa ditutupi. Tanpa Alia sadari, namanya disebut kembali, kali ini dengan nada yang berbeda. Seseorang menghubunginya, bertanya dengan hati-hati, bukan untuk mengorek, tapi untuk memastikan. Alia menjawab seperlunya, tidak membuka luka lama, tidak menambah apapun. Ia tidak lagi merasa perlu. Versi cerita yang dulu beredar mulai kehilangan pijakan. Orang-orang mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak sinkron. Bahwa satu suara terlalu dominan, terlalu rapi, terlalu ingin dipercaya. Dan perlahan, kebenaran mengambil alih ruangnya sendiri. Alia mendengarnya dari jauh, seperti mendengar hujan dari balik jendela. Ia tahu hujan itu ada, tapi tidak merasa harus keluar untuk membuktikannya. Yang menyakitinya dulu, kini sibuk menjelaskan. Yang meragukannya, mulai diam. Yang pernah menjauh, sebagian kembali, dengan permintaan maaf yang tertahan di ujung kalimat. Alia menerima dengan tenang, bukan karena semuanya sudah terbayar, tapi karena hatinya sudah tidak menuntut apa-apa. Ia menyadari satu hal penting, ketika kebenaran datang terlambat, ia sering menemukan kita sudah berubah. Dan Alia memang sudah berubah. Ia tidak lagi berdiri di tempat yang sama, menunggu pengakuan. Ia sudah berjalan cukup jauh untuk tahu bahwa validasi yang paling penting adalah yang ia berikan pada dirinya sendiri. Pertemuan itu akhirnya terjadi, bukan yang direncanakan, bukan juga yang ditunggu. Hanya kebetulan di tempat yang netral, cukup untuk saling melihat tanpa harus kembali ke masa lalu. Tidak ada amarah yang Alia siapkan. Tidak ada kalimat yang ia simpan. Yang ada hanya keheningan yang tidak lagi menyakitkan. Orang di depannya terlihat lebih lelah dari yang ia ingat. Ada kata maaf yang hampir keluar, tapi berhenti. Ada penjelasan yang tertahan. Alia tidak mendorongnya. Ia tidak membutuhkan semuanya itu untuk menutup cerita. Ia tersenyum tipis, bukan sebagai tanda damai yang besar, tapi sebagai isyarat bahwa ia sudah tidak membawa apapun lagi. Dalam perjalanan pulang, Alia menyadari sesuatu yang sederhana namun melegakan. Ia tidak kehilangan apapun dengan tidak membalas. Ia tidak kehilangan harga diri. Ia tidak kehilangan kebenaran. Ia hanya melepaskan beban yang bukan miliknya lagi. Luka itu pernah ada. Ia tidak dihapus. Ia diakui. Tapi ia juga tidak dijadikan alasan untuk hidup dengan kepahitan. Alia memilih hidup yang tenang, bukan hidup yang menang di mata orang lain. Dan di sanalah ceritanya selesai, bukan dengan sorak, bukan dengan balasan,
melainkan dengan satu keputusan yang sunyi namun utuh. Tak usah dendam, karena luka tidak perlu dibalas.